hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah kita untuk hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Adik-adik, mari kita berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Roh Kudus hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita sudah sampai di ujung akhir tahun 2021. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus baik. Sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ayo kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus siap. Yeay. Sama-sama kita nyanyikan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama
Tuhan Yesus, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus, kita sampai ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus adik-adik. Mungkin Indonesia banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang
Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Opa Niko dan keempat wakilnya, Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi mereka senantiasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk pandemi yang ada di negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya tidak ada lagi perkembangan baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap pandemi yang ada Tuhan dapat cepat kembali pulih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan bangsa kami menjelang hari Natal dan Tahun Baru Tuhan. Engkau yang melindungi dan memberkati Tuhan. Melindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan, melindungi setiap rumah-rumah ibadah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk di masa-masa liburan Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang berlibur Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau menjagai mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang tua yang masih bekerja Tuhan di masa liburan ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Senantiasa Engkau memberikan mereka kesehatan dalam menjalani setiap aktivitasnya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat mendengar dan mengerti dengan baik. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Kita ada di minggu terakhir tahun 2021. Artinya kita sudah menerima penyertaan Tuhan selama 1 tahun lagi. Perlu buat kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Hari Natal adalah hari yang spesial karena Natal adalah hari di mana kita merayakan kedatangan Juru Selamat manusia yang lahir sebagai bayi. Lebih dari semuanya itu, merayakan Natal adalah menyambut kehadiran atau kedatangan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Haleluya. Hari ini Kak Gimin akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Immanuel. Adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Coba tebak ya, kira-kira gambar yang sebelah ini orang sedang ngapain ya? Coba perhatikan. Orang sedang apa? Ya, betul sekali. Pintar sekali. Ini adalah orang yang sedang tidur. Bahkan tidur sedang mengorok. Adik-adik, ini adalah orang sedang tidur. Nah, sekarang kakak mau tanya. Pernahkah di antara adik-adik tidur dan bermimpi? Wah, rata-rata pernah bermimpi ya. Ada yang bermimpi karena kecapean kali. Ada yang bermimpi karena terlalu banyak pikiran. Tapi ada juga loh, adik-adik perhatikan, orang yang mimpi dari Tuhan. Tuhan beri mimpi kepada seseorang. Ya, benar sekali. Dan inilah gambar seorang bapak yang bermimpi. Mimpinya datangnya dari Tuhan. Kita lihat ya. Jeng jeng jeng.
Coba lihat apa yang terjadi. Bapak ini mimpi apa ya? Coba perhatikan. Wow, rupa-rupanya Bapak ini bermimpi tentang malaikat. Dan malaikat ini sedang berbicara apa ya? Adik-adik mau tahu? Dengarkan ya. Ini pesan Tuhan untuk Bapak ini. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Lihat gambarnya. Sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Adik-adik, apa dikatakan? Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Wah, ternyata banyak ya dosa dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, adik-adik coba perhatikan. Kalau adik-adik dengar ada di berita atau baca di koran atau banyak dengar dari tempat lain, maka kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan banyak sekali dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia. Kak Gimin mau tunjukkan beberapa. Nih salah satunya. Orang ini dosa karena dia tidak mau disuruh nyembah Tuhan. Dia menolak untuk percaya kepada Tuhan. Kalau yang ini, orang ini tidak mau dengar nasihat. Bahkan dia tidak mau mendengar atau menghormati kepada orang tuanya sendiri. Tentu ini bukan anak yang baik. Ada lagi dosa yang dibuat oleh manusia. Nih salah satu contohnya. Ada orang yang berani mencuri. Ada yang lebih kejam lagi sampai membunuh. Kalau anak-anak mungkin gak sampai begitu. Tetapi tetap ada dosa yang dilakukan. Nih contohnya. Anak kecil memaki-maki orang lain dengan kata-kata yang kotor. Ada juga yang sudah main HP. Dia ngejek orang atau jelek-jelekin orang pakai tulisannya. Sampai dia membenci orang dan tidak mau memaafkan. Waduh, ada lagi yang suka marah-marah dan suka berantem. Apakah adik-adik pernah dengar berita yang seperti ini? Dengar kejahatan seperti ini? Tentu ya, itulah dosa manusia. Allah itu Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Dosa bisa enggak sih bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Oh, tentu tidak bisa ya. Siapa yang mau terus-menerus disertai oleh Tuhan Yesus, ia harus menjauhkan diri dari segala dosa. Mari ikuti kakak dan katakan, saya benci dosa. Sekali lagi, saya benci dosa. Sekali lagi, saya benci dosa. Yes, terus apa yang harus kita katakan? Katakan, saya cinta Yesus. Apa katakan? Saya cinta Yesus. Itu yang betul. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah kita, Immanuel. Dia menyertai kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau selalu ada bersama-sama kita. Tetapi Tuhan minta kita harus tinggalkan semua dosa dan semua kejahatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan bukanlah sebuah zat, gas, atau udara. Tuhan kita adalah Yesus namanya. Perhatikan, Tuhan kita adalah Yesus namanya. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Yesus namanya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia adalah Immanuel. Lihat gambar berikut ini. Tuhan Yesus
selalu bersama dengan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Apakah adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati dan hidupmu? Apakah mau disertai oleh Tuhan? Yang mau, mari lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Aku membuka hati dan aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku. Tuhan Yesus, aku berikan hidupku menjadi milikmu dari sekarang sampai seterusnya. Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya aku hidup seperti yang Tuhan mau dan melakukan semua sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau mau datang ke dunia, lahir di dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau sekarang kami sudah mendengar dan kami sudah mengerti dan kami mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Kami mau ikut Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang judulnya Immanuel, artinya Allah beserta kita. Hari ini kita sama-sama menyambut kedatangan Tuhan untuk hari-hari yang selanjutnya. Ingat, hari-hari ke depan kita harus terus berjaga-jaga. Puji Tuhan. Dan kesempatan hari ini Kak Gimin dan kakak-kakak yang melayani di Geri 12 mengucapkan Selamat Natal buat kalian semua. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan berkat Natal turun atas kalian semua, atas kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau diberkati, sama-sama katakan, amin, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun. Buat adik-adik kita rayakan bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu Kak Yemima akan pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Yemima. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan Yesus berikan umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua lebih lagi, kepintaran, kecerdasan, kesehatan. Tuhan Yesus berkati juga mama papa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita sambut adik-adik kita yang berulang tahun. Kita nyanyikan Happy Birthday to you. Kakak Geri 12 mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.